Baik, daftar hadirnya boleh di-scan dulu sebentar. Ada yang double zoom? Terlihat daftar hadirnya? Lihat Ibu. Oke, boleh di-scan, silakan. Sudah? Ibu mohon maaf yang pakai HP gimana ya Bu? Siapa aja? Coba Raisen aja. Tadi ada nggak, Adik? Nah, siapa tadi? Raisen Ada, aja Ibu. yang pakai handphone. Adik nggak absen. Raisen coba yang pakai handphone Nashwa. Kemudian Reko. Terus udah ya? Oke. Sudah hadir semua. Oke. Ini pengguna Zoom siapa ya? Halo, Udah Ibu. Rauda. Enggak ada nama. Oke. Jadi 15 ya mahasiswanya ya. 14. Tapi di sini 14. Ada yang double device? Enggak. Oke, udah pas nih 15. Saya lock dulu ya. Terus saya waiting room deh. Ntar kalau ada yang bolak-balik. Nah, kita mulai. Ini sebelumnya jadwal kita Jumat siang ya, kalau nggak salah ya Laras ya. Jumat sore Jam 10 sore ya harusnya. Nah, ini saya reschedule, saya udah bilang sih ke sekretariat sehingga jadwal di Adlingnya udah berubah ya, jadi Rabu pagi ya. Dan saya rasa lebih enak pagi gitu. Karena gini, sebenarnya dilema karena dosennya kan sekarang wajib datang ya ke kampus, tetapi kuliahnya masih online gitu. Nah, kan nggak mungkin nih satu ruangan dosen terus ngasih kuliah online, kita jadi kayak balapan ngasih kuliah kan di satu ruangan yang sama, belum nanti sinyalnya, belum nanti suaranya beradu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya semuanya offline, mungkin ruangannya tidak cukup dan ada kendala fasilitas yang. Nah, teman-teman di sini makanya saya reschedule jadi Rabu pagi supaya lebih kondusif aja, karena biasanya saya ke kampus itu siang. Jadi kalaupun misalnya kita kuliah online, kalau nanti ada yang mau konsultasi secara offline itu bisa langsung datang aja ya ke ruang dosen ya. Gitu, insya Allah saya ada setiap hari. Kalau tidak ada halangan pasti saya ke kampus. Boleh janjian dulu juga nggak apa-apa, supaya memastikan. Tuh, nah ini untuk mata kuliah EP penyakit penular, mungkin nanti tone sama ritmenya akan sedikit berbeda atau sedikit banyak berbeda dengan kemarin KWU ya. Kalau KWU kita rada santai ya. Tetapi kalau di EP penyakit menular ini karena mata kuliah wajib, KWU juga sebenarnya wajib tapi semacam kompetensi penunjang. Tapi kalau EP penyakit menular ini dia menjadi kompetensi wajib bagi mahasiswa kesehatan masyarakat. Nah, saya mau mengingatkan lagi tentang peraturan perkuliahan. Sebenarnya saya pengennya bikin sesi pertama secara luring ya, offline dulu gitu. Cumanya karena di Jumat sepertinya saya tidak bisa ke kampus, daripada diundur,
sesinya kan nanti kita akan ada libur awal puasa, libur lebaran ya. Itu takutnya jadi makin mundur lagi jadwalnya sehingga saya setting tetap sesuai dengan jadwal di minggu ini harus ada sesi sehingga tidak luring gitu. Mungkin insya Allah di pertemuan entah di pertengahan atau di akhir saya akan upayakan kita ada offline lah minimal 1 kali ya. Iya, karena kayak kemarin tuh ketemu di mana sih? Oh ini Laras gitu ya. Wajah-wajahnya tuh nggak tahu gitu karena nggak ketemu secara langsung gitu. Ya, kalau Bisma karena sering on cam, saya hafal wajahnya. Ini suka Revo, nggak tahu saya Revo mukanya yang mana beneran, saya nggak tahu, nggak pernah on cam soalnya ya. Jadi kalau ketemu saya cuekin, jangan salahin saya ya Revo ya. Ya Oke, Bu, bentar Bu, nah saya oke Bu. mana kameranya nggak nyala soalnya. Adi juga Iya nih, udah Adi dimatiin dulu Bu. kemarin Bentar. terakhir Adi ketemu saya minta tanda tangan ya Di, yang buat itu apa proposal PKM. Iya Nah, Ibu. setelah evaluasi dari rektorat, kebetulan saya waktu itu ikut pelatihan dari UMJ ya. Nah, ini ditekankan, jadi ada satu nilai plus yang perlu dimiliki oleh lulusan UMJ adalah satu punya nilai keislaman dan kemuhammadiyahan, paling tidak lancar membaca dan menghafal Al-Quran gitu. Sehingga ini saya coba terapkan untuk perkuliahan kita di semester ini, kita selalu awali dengan tadarus Al-Quran. Tuh ya, juz 30 tetapi tidak terlalu lama. Mungkin 10 menit, nanti akan saya minta baca bergantian saja gitu ya. Kemudian yang ketiga ini kalau untuk peraturan berpakaian yang rapi dan sopan, terus pakai kerudungnya nanti yang rapi ya teman-teman ya, walaupun online. Kerudungnya rapat menutup leher dan rambut. Kalau bisa dipin ya, kalau pakai yang instan ya ditutup sedemikian rupa hingga tidak terlihat leher dan bagian rambutnya. Upayakan pakai baju lengan panjang juga, karena nanti kalau ngangkat-angkat tangan takutnya lolos ya. Terus laki-laki yang rapi ya, pakai pakaian yang rapi, kemeja atau kaos berkerah. Kemarin saya di kampus ketemu mahasiswa pakai jeans, itu saya nggak tahu angkatan berapa ya. Banyak, dan itu nongkrongnya di lantai 2 di meja yang deket tangga tuh, tau kan? Nah di situ, jadi kan kalau dosen masuk ke ruangan dosen ya kelihatan banget ya. Itu saya nggak tahu dan dia cuek aja gitu, saya juga nggak kenal karena mungkin ini angkatannya angkatan daring. Kemudian ya nggak menyapa gitu ya, jadi selonong boy aja gitu. Nah kemudian yang keempat adalah on cam, menunjukkan wajah dengan jelas selama perkuliahan daring. Ini seperti biasa, saya tidak minta full on cam, tapi kalau misalnya di awal sesi itu sebelum perkuliahan dimulai kita absensi segala macam itu on cam dulu. Kalau misalnya ada pemaparan materi atau presentasi temennya itu boleh di off dulu kameranya, nanti saat diskusi di on lagi kameranya gitu ya. Jadi tidak full on selama 100 menit. Kemudian absensi seperti biasa dengan Edlink, bisa pakai barcode atau tadi saya absen manual. Dan nanti akan ada kuis. Ya, kuis itu minimal 4 kali, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS. Lalu UTS dan UAS ini kemungkinan besar akan secara daring atau take home. Jadi ujiannya enggak itu ya, enggak offline ya. Gitu. Antara dua itu. Kalau tidak daring ya take home gitu. Kemungkinan sih daring. Lalu tugas kuliah nanti ada yang bersifat individu dan bersifat kelompok. Ada 2 macam tugas. Lalu dispensasi telat kehadiran maksimal 10 menit, 10 menit sejak kelas dimulai. Tadi kan saya telat 10 menit ya. Artinya kamu masuk 8 lewat 20 tuh masih bisa lah ya, masih bisa. Tapi setelah itu Zoom-nya saya tutup. Sekarang Zoom-nya sudah saya tutup. Kalau misalnya memang ada yang kendala jaringan boleh WhatsApp saya aja ya. Tapi upayakan kan masih di rumah, jadi harusnya sih sinyalnya masih stabil ya, kecuali kamu keluar-keluar. Makanya tolong walaupun online tetap kondisikan seperti sedang kuliah di kampus gitu. Ya udah nggak boleh kemana-mana dulu, orang ada jadwal kuliah gitu ya. Lalu yang ke-10, jika berhalangan hadir boleh
WhatsApp saya. Ya, secara langsung aja kalau sakit, ada surat dokternya boleh difotokan. Kalau sakitnya di rumah aja, nggak pakai surat dokter ya nggak apa-apa. Ya, di WhatsApp aja ke saya. Seperti itu. Ada yang mau tanya tentang peraturan perkuliahan? Atau ada yang keberatan? Cukup? Cukup Ibu. Ya, Laras? Cukup ya. Oke. Nah, ini tentang komponen penilaian. Ini yang saya tawarkan ke mahasiswa semua, silahkan dilihat, dicermati, dan dipertimbangkan. Ini komponen penilaiannya, ada kuis, tugas, UTS, dan UAS. Ini lengkap karena materinya banyak ya. Jadi mesti ada ujian, mesti ada kuis, mesti ada tugas. Gitu. Ini komponennya untuk kuis 10%. Jika kuisnya 4 kali. Kalau ternyata saya memberikan kuis lebih dari 4 kali, mungkin komponen kuisnya akan saya tambah menjadi 15%. Gitu ya. Kemudian penugasan. Ini nanti mahasiswa akan dapat 2 kali penugasan. 2 kali penugasan itu totalnya 30%. Kemudian ada ujian UTS dan UAS. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Komponennya sudah cukup oke, Ibu, atau mau diubah? Ibu saya boleh mengajukan opsi nggak Bu? Boleh, silakan. Kalau tugasnya 50%, UTS UASnya 20-20 gimana Bu? Kalau 50 itu terlalu besar ya. Itu melanggar ketentuan. Jadi kalau ketentuan akademik itu UAS mesti yang paling besar atau sama besar dengan tugas. Paling komponen yang bisa dikurangi adalah UTS. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, coba saya keluarkan dulu. Nih ya. Misalnya tugasnya jadi 35. Tugasnya jadi 35, UTS-nya jadi 25. Ini masih bisa ya. Ini masih bisa. Tapi kalau misalnya tugasnya 50, UTS UAS-nya jadi 20, itu terlalu kecil. Karena sebenarnya komponen kuis dan tugas ini kalau digabung aja udah 45% ya. Jadi kalau misalnya tugas dan kuis itu digabung, ininya tugasnya 50, kuisnya 10, itu udah 60 kan. Itu bobotnya terlalu besar karena tidak semua capaian pembelajaran diujikan pada kuis dan tugas. Seperti tugas kan masing-masing nanti akan dapat tugas yang berbeda ya. Jadi tidak semua materi akan kamu kerjakan. Tapi kalau dalam ujian, ini kan semua materi akan diujikan. Gitu. Makanya kenapa bobotnya mesti besar. Begitu sih pada prinsipnya. Ya, saya mencoba ini aja. Kalau misalnya ini dibikin 40, nanti dia akan timpang. Gitu. Kalau mau dibikin misalnya kuisnya 15 misalnya. Karena tugas 40 tuh kebesaran banget. Luasnya juga 25. Misalnya kayak gini. Ini masih bisa sih kalau kayak gini. Ya, kayak gini masih bisa. Maksudnya jangan sampai komponen kuis dan tugas itu bobotnya lebih besar dibandingkan ujian. Gimana? Ada pendapat lain nggak? Mau yang tadi, UAS 30, kuis 10. Kan tugas itu nanti ada yang kelompok ya. Nilai minusnya itu kalau nanti grup kamu tidak kompak gitu. Ya, kontribusinya berbeda. Karena kan saya tidak bisa menilai hasil per individu ya kalau tugas. Kalau dalam ujian ya bisa aja karena per individu hasil penilaian. Gitu. Tapi ini kelas kecil kan, paling nanti kelompoknya berdua. Ya, berdua.
Ini. Gimana? Ada yang mau berpendapat lagi nggak apa-apa? Kak Rizka udah pusing aja kayaknya udah megangin kepala ya tuh. Enggak ya? Iya ya, silakan Opik. Untuk tugasnya itu berarti mentoknya di 40. Iya paling. Oh, berarti UTS sama UAS-nya setara 25 juga. Mm-mm. Gimana? Kayaknya berat ya. Kenapa sih berat sekali kayaknya tuh. Bobot nilai ujian besar tuh berat kenapa emang? Apa yang memberatkan? Itu boleh sih, Bu. Boleh gimana Del? Yang jelas Del. Tugasnya digedein aja, Ibu. Kayak gini. Iya. Ini oke. Gimana Ini oke nih. teman-teman yang lain? Menurut saya oke Bu gitu. Ini ya, kuisnya 10 aja. Oke, tugasnya 40 ya. Kayak gini. Iya Ibu, boleh Ibu. Boleh Bu. Oke, penilaian EPIT penyakit menular. Oke, kita bisa lanjut ya. Kemudian ada gambaran singkat saja. Saya tidak jelaskan RPS-nya ya. Hanya ada gambaran singkat saja tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, jadi nanti akan ada 16 sesi. Yang pertama tentang konsep epidemiologi penyakit menular. Ini ada penjelasan dari saya ya, materi dari saya. Kemudian molekular epidemiologi dan konsep pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Ini ada materi dari saya. Ya, kemudian mulai sesi keempat itu ada pembahasan secara terperinci tentang setiap penyakit menular. Nah, ini sudah mulai presentasi dua kelompok. Satu kelompok, presentasi kelompok, setiap kelompok terdiri atas 2 orang. Jadi kan ada 7 ya. Di sesi keempat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Sebenarnya sih ada 10 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 14 dibagi 10 nanggung ya. Atau ini jadi tugas individu aja deh. Saya tawarkan gini. Teman-teman mau berkelompok ya, tapi setiap kelompoknya 2 kali presentasi, dapat 2 giliran materi gitu ya, 2 topik, atau ini jadi tugas individu aja, jadi tidak ada tugas kelompok ya. Ini jadi tugas individu aja, tapi 1 kali. Gimana? Mau dijadikan tugas kelompok tapi 2 kali presentasi dengan 2 topik yang berbeda, atau ini hitungannya 1 semester ya, atau satu kali presentasi 1 topik yang sama tapi individu gitu. Tadi bobotnya 40 tuh, jadi kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri gitu loh kalau individu, dan penugasannya sekali aja, nggak double. Kalau mau kelompok berdua paling, tapi 2 kali tugasnya.
Nah, materinya apa aja sih? Jadi nanti saya akan tentukan penyakitnya ya, teman-teman, dan template-nya apa saja yang mesti disajikan atau dicari, ditelaah, dikaji. Kemudian dibahas tentang penyakit-penyakit yang sesuai dengan kurikulum, yaitu ada penyakit menular utama. Yang pertama ada vector-borne disease, penyakit tular vektor. Penyakit yang tular oleh vektor seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Dava, penyakit yang ditularkan oleh vektor apa, Dav? Dava? Dava? Tadi nyala kameranya, sekarang mati, Dava. Sajida, penyakit yang ditularkan oleh vektor apa Sajida contohnya? Demam berdarah ya, Bu? Ya, betul. Demam berdarah. Ya, demam berdarah. Ada lagi nggak sih penyakit ditularkan oleh vektor yang lain? Iya, Apa? malaria, Bu. Malaria. Oke. Kemudian, nah ya, kalau airborne disease apa? Airborne disease itu penyakit yang ditularkan melalui udara ya. Air. Oh, udara. Air, masa air? Udara ya. Air itu water ya. Nah, tapi ini waterborne disease belum ada ya. Ntar dulu. Ntar saya cek ulang deh, saya cek ulang kurikulumnya ya. Oke, kalau airborne disease contohnya apa? Flu, Bu. Apa? Flu ya. Kemudian Cacar. cacar air ya. Oke. Kalau misalnya sexual transmitted disease atau foodborne disease apa? HIV, Bu. HIV. Kemudian blood and fluid-borne apa contohnya? Kariska? Nah, ini tuh harusnya ada waterborne, ada foodborne. Kayaknya saya kurang nambahin deh. Ya, saya kurang nambahin. Apa lagi? Tadi, apa di? Blood and fluid-borne disease. Hepatitis, Bu. Hmm? Hepatitis masuk nggak, Bu? Hepatitis apa? Hepatitis B, C. Ya, hepatitis B dan C ya. Oke. New emerging disease? Itu Sherina? artinya penyakit baru kan sih, Bu? Ya, betul, Revo. COVID tuh. Apa? COVID-19. Contoh termudah ya. New emerging disease, COVID-19. Kemudian neglected disease. Rauda apa? Neglected disease. Penyakitnya kayak virus gitu ya, Bu? Nah, neglected itu apa sih? Nah, neglected itu adalah penyakit yang terabaikan. Ya, penyakit menular terabaikan. Jadi, karena kasusnya itu sedikit, ya, dia tidak terlalu diperhatikan orang gitu ya. Itu seperti apa? Filariasis. Tahu filariasis? Tahu nggak filariasis? Apa sih penyakit apa itu? Kurang Pernah tahu. dengar? Kurang tahu. Oke, filariasis itu penyakit kaki gajah. Ada kusta. Tahu kusta? Kusta? Ada frambusia, banyak ya neglected disease tuh. Gitu. Nanti saya akan jelaskan dulu konsepnya supaya teman-teman nggak ngawang-ngawang nanti gitu ya saat presentasi. Pasti saya jelas. Saya kasih pembekalan nih 4 sesi ke depan. Nah, kemudian ada penyakit PD3I. PD3I itu apa ya? Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, apa aja sih kira-kira PD3I? Laras, apa Laras? Tetanus, Ibu.
Tetanus, terus Adi apa lagi Di? PD3I Di. Di. Halo Adi. Tidak menjawab. Adi ada di tempat kah? Tidak ada Adi. Kalau tidak Campak. menjawab lagi, saya out dulu ya. Saya taruh di waiting room dulu ya. Ibu coba jawab, Bu. Campak Iya, sama dapat silakan. Campak, betul. Ya, kemudian apa lagi? Polio, Bu. Polio dan masih banyak lagi ya. Kalau TB saya tanya, TB masuk ke penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi enggak? Iya, Iya, Bu. iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya, kenapa? Kenapa Revo? Revo jawab tadi kayaknya. Ada Iya. imunisasinya. Imunisasi Ada apa sih sih? kayaknya. Imunisasi Apa? TBC. Kalau nggak Apa? salah. Nah, itu lupa, Bu. Lupa. Pokoknya Yang ada lain deh. bisa melengkapi. Fariska, ada nggak imunisasi buat TB? Setahu saya ada, Ibu. Apa namanya? Ingat? Kurang ingat. Kurang ingat. Siapa yang ingat? Rida? Apa Rida? Vaksin BCG, Bu. Nah, BCG ya, BCG. Tapi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Apakah BCG itu bisa mencegah TB atau enggak sih? Ya, bisa mencegah untuk tertular TB atau tidak? Ya, karena ternyata vaksin BCG itu adalah vaksin yang dibuat bukan dari bukan dari bakteri tuberkulosisnya. Ya, tapi dari mana? Tahu, Wafik tahu? Vaksin BCG dibuat dari apa? Nggak tahu, Bu. Nah, vaksin BCG dibuat dari Mycobacterium. Kalau agennya TB apa? Agennya TB apa? Ada yang tahu nggak agen penyebab TB apa? Bakteri, Bu. Delia? Iya, bakteri namanya. Apa, Tuberkulosis. Misma? Miko? Mycobacterium tuberculosis. Ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau BCG itu dia dibuat tidak menggunakan bakteri Mycobacterium tuberculosis karena it's too dangerous, terlalu berbahaya, ya, terlalu berbahaya. So, teknologinya menggunakan Mycobacterium bovine atau bovis. Kuman TB yang menginfeksi sapi, kerbau, ya. Karena mereka berasal dari genus yang sama, sehingga memiliki struktur tubuh yang mirip gitu ya, dan genetika yang sedikit mirip, sehingga merangsang dapat harapannya dapat merangsang tubuh dan sistem imun manusia untuk merespon dan mengenali ciri-ciri bakteri tersebut yang kalau masuk ke dalam tubuh kita suatu waktu itu sudah kenal, tetapi ternyata tidak cukup kuat untuk mencegah penularan. Sehingga vaksin BCG itu hanya dapat meminimalisir tingkat keparahan penyakitnya saja. Ya, makanya kenapa TB itu masih menjadi masalah besar khususnya di negara berkembang dan negara miskin seperti Indonesia. Indonesia masuk negara apa? Miskin apa berkembang? Berkembang ya. Nggak miskin-miskin amat ya. Kita berkembang lah. Menuju maju, insya Allah. Nah, dan nanti di sesi terakhir, yang ke-15 itu akan ada materi dari saya tentang vaksinasi dan imunisasi. Ya, sebelum UAS. Itu materi dari saya. Jadi, totally saya akan menyampaikan materi sebanyak 5 sesi, dan sisanya adalah presentasi dan diskusi dari kelompok, tetapi dari diskusi itu pasti akan ada penjelasan lebih lanjut dari saya. Ya, saya tidak akan lepas kalian misalnya ternyata ada materi yang
masih kurang atau salah disampaikan oleh mahasiswa tidak masalah karena ini proses pembelajaran ya. Nanti akan saya luruskan gitu. Oke. Sampai sini ada mau ditanya dulu. Oh, tadi yang tentang tawaran saya bagaimana penugasannya mau bersifat individual atau kelompok? Ada saya yang kelompok boleh, Bu. 2 Kelompok kali. ya, Rida. Jadi 2 kali ya, Iya, Bu. 2 kali. Oke. Yang lain? Kita musyawarah dulu. Kalau musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan, baru saya vote. Ya. Kan negara demokrasi begitu ya. Musyawarah dulu. Oke. Ibu, Silakan ada yang mau bersuara ya, Laras. Ibu tadi sudah didiskusikan di grup kelas dan rata-rata memilih untuk kelompok saja Bu tugasnya. Jadi 2 kali nggak masalah ya. Dapatnya 2 kali, tapi nanti mungkin saya akan arrange sebelum dan sesudah UTS ya, supaya tidak terlalu berdekatan. Jangan sampai yang misalnya minggu depan presentasi, depannya lagi dia lagi gitu yang presentasi ya. Oke, nah ini dari 16 pertemuan dan materi-materi yang saya sampaikan di sini, sepertinya saya lupa mencantumkan ada waterborne disease ya, penyakit tular air, sama foodborne disease ya, penyakit tular makanan ya, penyakit yang dapat ditularkan lewat makanan gitu. Jadi nanti akan ada sedikit perbaikan dulu, baru saya berikan list apa namanya penyakit-penyakitnya supaya nanti boleh sama Laras di draw ya ke teman-temannya ya, gitu, di draw ke teman-temannya. Tapi drawingnya terpisah, drawing sebelum UTS dan drawing setelah UTS gitu. Pun kalau misalnya ada yang dapat setelah UTS dua-duanya, mungkin dapatnya awal sekali sama akhir sekali gitu ya. Berarti akan ada 7 kelompok ya. Iya, Ibu. Ya, akan ada 7 kelompok berdua. Kita akan apa namanya menyimak nanti diskusi dari kelompok mahasiswa. Nah, teman-teman, untuk penugasannya, jadi kamu tidak saya wajibkan membuat makalah ya. Tidak saya wajibkan membuat makalah. Ini gambaran umum saja. Nanti petunjuk teknis secara detailnya akan saya sampaikan mungkin minggu depan saat penyakitnya sudah lengkap semua ya. Oke. Petunjuk teknisnya itu secara umum hanya membuat PowerPoint yang kemudian nanti PowerPoint-nya jika lebih dari 10 slide di-zip lagi untuk di-post sebagai bahan edukasi di Instagram. Jadi kan kalau template PowerPoint size-nya mirip dengan size feed-nya Instagram yang muat ya, antara kotak atau agak panjang dikit dia masih muat kan. Nah, itu teman-teman buat bahan presentasinya sekaligus untuk bahan edukasi ke masyarakat. Gitu ya. Dengan materi yang sama. Misalnya kamu dapat TB ya, kamu kasih edukasi tentang TB. Poinnya apa saja? Mungkin tentang definisi, agentnya apa, cara penyebarannya bagaimana, riwayat alamiahnya apa, faktor risikonya apa, sampai ke upaya penanggulangannya. Gitu. Tapi nggak usah bikin makalah. Karena kalau teori, kemudian kamu bikin makalah, saya yakin pasti akan banyak copy paste. Ya, akan banyak copy paste dan itu pasti turnitinnya tinggi. Sehingga yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah banyak ada, kamu bisa akses dari sumber manapun, baik dari buku-buku, dari internet, ya. Bagaimana kamu mensintesanya menjadi satu rangkuman dalam PowerPoint yang berbobot dan informatif, gitu ya. Jadi nanti slide-nya saya tidak tentukan berapa banyak. Kalau misalnya ternyata lebih dari 10 slide dan kamu mesti bikin feed, maka nanti bisa bikin part 1, part 2, part 3 gitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi tugasnya saya rasa tidak begitu berat ya, hanya buat PowerPoint saja. Namun PowerPoint itu nanti kamu ekspor juga ke feed Instagram masing-masing dengan men-tag saya. Ya, kan itu kelompok ya. Jadi mungkin boleh keduanya atau salah satu aja. Aku nih, ada yang nggak punya Instagram? Kayaknya punya semuanya. Kalau tidak di tag, bukan di tag sih, di @kolaborator supaya muncul juga di feed saya.
ya, di add kolaborator. Beda ya nge-tag sama nge-add kolaborator ya. Jadi kalau nge-tag hanya ada di feed kamu aja, maksudnya follower kamu aja yang bisa lihat gitu. Tapi kalau di saya juga, follower saya juga bisa lihat dan itu bisa di-share juga ke orang-orang. Maksud saya supaya output kita nih ilmunya nggak cuma buat teman-teman gitu ya, ilmunya juga bisa buat orang lain. Seperti itu. Sudah ada gambaran tentang bagaimana dan harus apa dalam tugasnya? Sudah ya? Oke. Jadi nanti saya bebaskan desainnya sekreatif mungkin ya. Kan biasanya pada suka mainan Canva gitu-gitu ya. Itu silahkan tuh saya berikan keleluasaan untuk mendesain. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk referensinya, referensinya saya belum masukkan di sini. Nanti ada buku-buku yang akan saya share dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa akses. Selain itu juga boleh mengakses dari sumber lain. Saya bebaskan. Ya, ada buku-buku wajib yang kalau bisa harusnya sih dibaca. Gitu ya, tentang konsep epidemiologi penyakit menular. Sementara itu tentang rencana pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Mm-mm. Berarti untuk penentuan materi per kelompoknya itu baru bisa dibagikan minggu depan ya, Bu? Kalau tidak minggu depan sih, misalnya di minggu ini, tapi tidak di dalam sesi gitu. Ya, kalau hari ini saya sudah siapkan, saya bisa langsung share mungkin ke Laras. Nanti Laras yang drawing bareng teman-teman aja tanpa ada saya, nanti hasilnya aja tinggal diinfo ke saya supaya saya bisa masukkan di Edlink. Ya, pembagian kelompoknya. Nanti kamu kan upload tugasnya di sana tuh. Gitu. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ini beneran Laras lagi PJ-nya. Laras nggak apa-apa. 3 kali ya. Sebelumnya apa Laras? PJ apa? Gak masalah ya. Oke. PJ AWL Kalau sama penelitian. ini yang ketiga. Kalau tidak ada, saya mau kasih materi. Ya, nanti mulai sesi kedua kita awali dulu dengan tadarus ya. Habis itu baru materi. Cukup jelas tentang rencana perkuliahan kita? Oke, cukup jelas ya. Ibu. Kelompoknya tetap kan? Maksudnya satu kelompok itu terus 1 semester ya, nggak ganti-ganti lagi ya. Ya, jadi saya bikinnya di Edlink cukup sekali gitu maksudnya. Oke, kalau sudah. Nah, ini karena kelas BL. Delivery-nya pakai English apa bahasa? Bahasa boleh, Bu. Bahasa. Siapa tuh Rida? Tapi materinya saya pakai English ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Oke, terlihat? Terlihat, Bu. Ibu. Terlihat. Oke. Yang pertama adalah tentang Principles of Communicable Disease Epidemiology. Jadi ingat, bukan hanya penyakit menular, tapi ada konsep epidemiologinya di sini ya, epidemiologi penyakit menular. Kalau teman-teman apa yang membedakan pembekalan materi dan kompetensi ini pada SKM dan atau dibandingkan dengan profesi kesehatan lain seperti dokter, kemudian perawat, bidan. Mereka belajar communicable disease, tapi mereka tidak belajar epidemiologinya. Gitu. Oke, mereka tahu nih misalnya penyakitnya apa, disebabkan oleh apa, tapi mereka tidak paham konsep epidemiologinya. Gitu, itu yang membedakan. Kemudian selanjutnya adalah tentang tujuan. Kita akan pelajari tentang definisi dulu. Lalu triad epidemiologi, ada yang pernah dengar? Di dasar epid udah dapat ya, triad epidemiologi ya? Udah dapat kan dasar epid semester 2? Udah, Bu. Udah ya, segitiga epidemiologi sih harusnya sudah dapat. Kemudian ada lagi tentang definisi penyakit menular itu sendiri apa, dan importance of studying communicable disease epidemiology, pentingnya mempelajari
Epid penyakit menular itu apa? Kenapa kita mesti pelajari? Dan terminologi epid penyakit menular itu apa? Dan ada dynamics of disease transmission. Ini ada gambaran tentang mekanisme transmisi penularan penyakit atau chain of infection. Dalam epid penyakit menular kita sering menyebutnya sebagai rantai penularan. Ya, chain of infection. Ada human reservoir, ada modes of transmission, ya, reservoir manusia, reservoir sumber, kemudian ada mode transmisi, dan ada susceptible host. Susceptible. What is the meaning of susceptible? Ada yang tahu nggak? Naya, susceptible apa Naya? Maaf Ibu, kenapa putus-putus di saya? Oh, susceptible. Ini nih, saya pakai, ini nggak bisa pakai. Ya. Oh, di sini. Hero option. Plus point. Nah, ini. Susceptible host. Apa itu susceptible? Susceptible itu nggak sih Bu? Apa ya bahasa? Rentan. Apa? Iya, Iya, rentan. rentan. Ya, host yang rentan. Jadi nanti kita akan sering dengar istilah ini ya. Mode of transmission, susceptible host, ya itu adalah terms atau istilah-istilah yang sering digunakan dalam penyakit menular. Oke, selanjutnya. Definisi of epidemiology. Ada yang tahu? What is epidemiology? Apa itu epid? Siapa yang di sini akan berencana mengambil peminatan epid? Ada? Saya Coba Bu. saya lihat. Oke, Naya, ada lagi? Boleh angkat tangan? Nggak apa-apa. I am calling my new generation. Saya mau manggil nih generasi-generasi mudanya epid. Selain Naya? Ada lagi? Najwa. Oke, Najwa. Ada lagi? Mau ambil epid? Semester 5 ya? Wafik. Oke, semester 5. Ada lagi? Biasanya BL1, BL2 tuh banyak ya anak epidnya. Biasanya ya. Kalau dari angkatan kakak kelas kamu tuh banyak yang anak epid. Hanya 3. Epid itu secara agregat untuk jumlah perpeminatan per tahunnya itu enggak pernah mencapai 20. Enggak. Nah, paling banyak 15 ya. Paling banyak itu peminatnya adalah K3 biasanya sama counseling. Karena belajarnya santai. Ya, kalau epid itu belajarnya serius. Yang suka serius-serius biasanya ngambil epid. Delia, what is epidemiology, Delia? Mempelajari tentang penyakit mungkin Bu, kayak distribusinya tuh kayak gimana gitu. Oke, distribusi. Terus distribusi tentang penyakit. Ada lagi yang mau berpendapat? Dava, menurut Dava apa? Menurut saya kurang lebih sama kayak Delia sih Bu, ilmu yang apa ya, mempelajari kejadian penyakit gitu. Oke, ilmu yang mempelajari tentang kejadian penyakit. Oke, now let's see. Epidemiology is, the study of the distribution and determinants of health-related status and events in populations. Jadi, secara umum, epidemiology itu adalah ilmu ya yang mempelajari tentang distribusi. Distribusi kalau kita ngomong distribusi itu sebaran. Zamannya dasar epid dijelaskan ada OTW. OTW tahu apa OTW? OTW? Bisma, apa OTW? OTW tahu nggak? Konsepnya epid. O-nya apa? Lupa lagi Bu. Lupa. Sajidah. Sajidah.
Apa Sajida? Distribusi ini apa isinya? Orang, waktu, tempat bukan sih? Nah, orang, waktu, tempat. O-nya orang. Ya, kalau dari dulu saya belajar EPT 1 tuh yang saya ingat OTW. O-nya orang, T-nya itu tempat, W-nya itu waktu. Ya. O itu orang, T-nya tempat, W itu waktu. Distribusi berdasarkan orang. Maksudnya, kalau misalnya kita pelajari tentang penyakit TB seperti tadi, ya. Oh, orangnya itu siapa yang rentan terinfeksi TB. Siapanya itu banyak berdasarkan karakteristik orang. Bisa berdasarkan jenis kelamin, kemudian bisa berdasarkan usia, ya, bisa berdasarkan pekerjaannya, gitu ya, bisa berdasarkan rasnya. Semua karakteristik yang melekat pada orang itu masuk ke dalam analisis distribusi epidemiologi. Nah, kalau tempat, jelas, ini by location. Ya, seperti apa, di mana mereka tinggal, di mana orang-orang yang rentan itu tinggal. Di mananya itu maksudnya seperti apa? Apakah di area perkotaan, di area perdesaan, apakah di area dataran rendah atau dataran tinggi? Apakah di area dengan iklim tropis atau di iklim 4 musim misalnya ya? Beda ya, karena where atau di mana tempat itu secara geografik menentukan kerentanan individu untuk mengalami atau menderita suatu penyakit. Ya. Kemudian yang terakhir adalah time, waktu. Nah, waktu ini juga menjadi faktor penentu karena banyak sekali penyakit yang terjadi atau menyebar dengan pola waktu tertentu. Ya, seperti DBD. Teman-teman tahu DBD? Tahu ya? Nah, DBD itu kalau kita melihat distribusi waktunya seperti apa? Mereka terjadi setiap apa sih? Siapa ya yang mau saya tanya? Sherina, DBD terjadinya kapan, Sher? Mungkin saat itu Bu apa namanya banyak nyamuk-nyamuk yang nyamuk-nyamuk demam berdarah. Oke, kalau kita ngomongin tentang waktu berarti arahnya kemana tuh? Kapan biasanya terjadi peningkatan kasus DBD? Kalau musim hujan gitu deh. Musim hujan. Ya, Del ya. Ya, Sherina, musim penghujan itu akan menjadi puncak terjadinya tingginya kasus DBD. Ya, kenapa? Nah, itu panjang sekali pembahasannya ya, karena DBD itu vector-borne disease, vektornya itu tumbuh subur di waktu musim penghujan. Makanya kenapa kita mesti mengenali karakteristik waktu pada setiap penularan penyakit. Ya, kalau di musim kemarau beda lagi penyakitnya. Ada nggak penyakit yang ditularkan di musim kemarau? Ada, ya. Di mana? Seperti apa? Malaria. Ya, malaria adalah jenis penyakit yang ditularkan tidak terpaku pada musim hujan karena ternyata jenis nyamuknya itu justru banyak juga ketika cuaca panas. Ya, makanya kenapa terjadi endemis di mana? Malaria endemis di mana? Sajida, malaria endemis di mana, Sajida? Ada yang tahu nggak di mana sih banyak malaria? Di Papua ya, Bu? Di Papua. Salah satunya. Iya, Nashua ya tadi. Di Papua. Nah, itu baru tentang distribution. Kemudian ada determinants. Nah, determinants ini adalah faktor penentu, faktor yang dapat meningkatkan kerentanan selain faktor orang, tempat, dan waktu. Ya, tapi jelas memang kembalinya dari karakteristik orangnya. Kalau tadi kan jenis kelamin, usia, ras, genetik,
itu tidak bisa kita ubah, ya kan? Tetapi kalau misalnya determinan lain, ini adalah komponen-komponen yang bisa kita ubah, kita perbaiki, kita modifikasi, kita minimalisir agar risiko penularannya menjadi lebih rendah. Dan ini lebih sering berarah pada faktor perilaku biasanya kalau dari sisi host. Ya. Kalau dia tinggal di wilayah yang misalnya tinggi kejadian DBD-nya, so bagaimana cara mencegah agar tidak tertular DBD? Maka dapat dimodifikasi perilakunya dengan menerapkan 3M. Misalnya ya, gitu kan, memberantas jentik nyamuk, kemudian menutup tempat-tempat yang potensi menjadi tergenang air, kemudian apalagi memakai kelambu ya, dan lain-lainnya. Itu determinansinya. Nah, itu baru satu dari contoh penyakit yang dipelajari dalam epidemiologi. Health related status ini adalah penyakit, maksudnya, dan events. Events ini kejadian seperti keracunan makanan. Pertanyaan saya, keracunan makanan apakah masuk ke dalam penyakit menular? Rauda? Keracunan makanan menurut kamu termasuk bagian dari penyakit menular atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Makanya dalam definisi epidemiologi ada yang namanya health related status, ya, status kesehatan. Status kesehatan itu bisa sakit, cacat, meninggal gitu ya, kematian, dan ada event. Nah, keracunan makanan ini masuk dalam kategori events, ya, kejadian-kejadian yang tidak biasa in populations, di dalam populasi. Dan the application of the study to control health problems. Jadi, studi epidemiologi itu tujuannya untuk apa? Untuk mengendalikan masalah kesehatan. Tuh, ya, untuk mengendalikan masalah kesehatan. Ini definisinya. Ya. Oke. Saya mau coba tanya. Diulang. Wafik, boleh diulang nggak, Wafik? Definisi epid dari yang tadi kita bahas. What is epidemiology? Oke, baik Ibu. Yang definisinya, Bu. Laptop Ya. saya. Jadi tadi yang kalau udah saya tulis juga, jadi definisi EPID itu secara umum adalah EPID itu adalah orang ilmu yang mempelajari distribusi dari orang, tempat, sama waktunya. Nah, dalam situ tuh dia related gitu di distribusi yang tadi orang, tempat, waktu. Terus selanjutnya dia bisa juga dari kejadian seperti yang tadi Ibu jelasin tadi barusan, yaitu keracunan makanan itu masuknya di events. Itu Ibu. Oke, dan tujuannya? Tujuan epidemiologi untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui masalah penyakit. Di slide ini masih ada nih. Silakan. Oke. Control health problems. Iya, control health problems untuk mengendalikan masalah kesehatan. Ya, ini definisinya. Kemudian tentang triad epidemiologi. Ya. Apa ini? Laras, apa ini Laras? Kalau kita ngomongin triad, itu pasti ada segitiga. Teman-teman, konsep-konsep ini tolong betul-betul dipahami. Tidak hanya terbatas pada mereka yang mau ambil peminatan EPID. Enggak. Jangan salah kaprah ya. Kenapa sih EPID penyakit menular ini dikasihnya di semester 4 ke semua mahasiswa? Karena memang SKM itu harus menguasai tentang EPID penyakit menular. Apapun peminatanmu nanti gitu ya. Jadi SKM ini mesti menguasai. Jadi kalau ngelihat segitiga ini, gambarannya apa nih? Biasanya anak EPID Kesling emang yang kadang-kadang paling melekat gitu. Tapi ini semuanya harus. Di atas apa nih kira-kira? Di bawah? Di atas Di atas apa sih? agent. Agent. Di sini? host ya, Bu. Host. Di sini? Environment. Environment. Oke, di atas host.
Di sini agent, di sini environment ya. Host, agent, dan environment. Ya, ini dalam segitiga epidemiologi. Kita belum bahas tentang teori Gordon ya. Mungkin minggu depan kita bahas tentang teori Gordon. Oke, host, agent, dan environment. Nah, host ini adalah manusia ya dalam konsep penyakit menular, dan agent ini adalah agent penyebab penyakit. Nanti kita akan bahas ada apa saja. Nah, pada manusia sendiri itu ada beberapa macam karakteristik. Ada karakteristik demografi. Karakteristik demografi ini yang tadi tempat, ya, di mana dia tinggal, status sosial ekonomi, ada sosioekonomi karakteristiknya. Kemudian biological. Nah, biological karakteristik itu adalah faktor genetik, ya, karakteristik biologis dari setiap individu. Kemudian ada lagi pada sisi agent. Agent ternyata banyak yang bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit atau pembawa penyakit. Itu ada biological agent, ada agent biologis, ada physical agent, ya, ada agent fisik, ada chemical agents, ada nutrient agents, ya. Chemical adalah agent kimiawi, nutrient agent adalah agent nutrisi atau gizi. Ternyata ada zat-zat gizi atau nutrisi yang bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit jika ada dalam tubuh manusia dalam jumlah atau dosis yang kurang atau kelebihan. Ya, kita sebutnya sebagai malnutrisi. Dan mechanical agents, agent mekanik, agent yang bergerak yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit atau health related status seperti kecacatan, ya. Kemudian social agent, faktor sosial. Nah, social agent ini siapa? Maksudnya, faktor sosial itu adalah lingkungan sosialnya manusia atau lingkungan sosialnya host itu sendiri. Apakah dia tinggal di lingkungan yang suportif? Ya. Kemudian ini kaitannya sama mental health ya teman-teman ya. Apakah dia tinggal di lingkungan yang mendukung dia untuk berperilaku sehat? Apakah dia tinggal di lingkungan yang teman-temannya merokok sehingga dia merokok? Oke. Jadi ada yang namanya social agents. Kemudian dari sisi environment, ada physical environment, ada lingkungan fisik, ya tanah, air, udara. Itu semuanya adalah lingkungan fisik. Biological environment, ada lingkungan biologis, pohon-pohonan, kemudian lingkungan yang banyak bakteri atau virusnya, biological environment, dan social environment ya, lingkungan sosial. Kalau agent tadi itu lebih kepada pelakunya, maka social agent ini artinya manusia yang lain bisa menjadi agent bagi manusia yang lainnya. Manusia satu bisa menjadi agent dari manusia yang lainnya, dan social environment ini lingkungan sosial dapat menentukan apakah si agent-agent ini bisa masuk ke host atau tidak. Jadi environment ini sebagai media ya teman-teman. Media yang media transmisi, media yang menghantarkan, yang bisa menyampaikan agent kepada host gitu. Kemudian nah ini ada model infectious disease ya. Kapan terjadinya suatu penyakit? Nah, terjadinya suatu penyakit ketika ada interaksi. Jadi kalau hanya segitiga kayak tadi aja nih, kalau hanya segitiga kayak tadi aja, tapi mereka tidak berinteraksi, tidak akan terjadi suatu penyakit. Oke? Akan terjadi suatu penyakit jika ada interaksi. Ada interaksi antara host, agent, dan environment. Makanya disease-nya ada di tengah. Ya, maka disease-nya ada di tengah. Let me give a sample. Misalnya, COVID-19. Agentnya adalah, apa Laras? Agentnya COVID? COVID agentnya apa?
Virus ya, Bu? Virus apa namanya ya? Virus SARS-CoV, virus corona, Iya, virus corona. virus SARS-CoV Ini enggak 2 ya, Bu? SARS-CoV-2 ya. Harus kalau nggak tahu nggak lulus nih. Ntar mundur lagi ke 2020 kita ya. Zaman pandemi awal. SARS-CoV-2. Oke, Nashwa keluarin. Oke, SARS-CoV-2. Nah, dia agent. Hostnya manusia. Environment-nya adalah lingkungan. Ini lebih kepada lingkungan fisik ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada sekelompok orang yang sehat, tinggal di dalam suatu rumah, ya, tanpa berinteraksi dengan siapapun, bahkan tukang paket pun, gitu ya, tanpa berinteraksi langsung dengan siapapun. Apakah mereka akan tertular penyakit COVID? Revo, Iya, Bu. menurut kamu, orang-orang itu akan tertular COVID atau tidak? Menurut saya sih tergantung juga, Bu. Kalau misalkan emang ini ya dia bisa tertular. Tapi kalau emang nggak terlalu ini yang nggak bisa juga. Ininya tuh apa? What is the definition of ini? Saya bilang tadi skenario seperti ini. Sekelompok orang ya tinggal di satu rumah. Mereka sehat semua. Dan tidak berinteraksi dengan siapapun di luar rumah, termasuk tukang paket, tukang laundry. Mereka tidak berinteraksi dengan siapapun. Apakah mereka akan tertular penyakit atau tidak? Nah, iya Bu, maksudnya tuh mereka tuh akan tertular kalau misalkan sewaktu-waktu ada salah satu hostnya, ya Hah? masa mereka nggak keluar rumah sama sekali, Bu? Iya, belum selesai. Itu baru Oh, satu skenario saya. oh iya, Dengan iya, kondisi iya. seperti itu, mereka akan tertular atau tidak, Revo? Oh itu mah enggak, itu enggak, kalau itu enggak, kalau Tidak, itu enggak. tidak. Ya, tidak. Karena mereka ada golongan host yang sehat. Ya, mereka adalah golongan yang sehat. Agent, bisa masuk nggak ke tubuh host? Si virus SARS-CoV-2 ini bisa ucuk-ucuk tiba-tiba menularkan ke mereka yang ada di dalam rumah itu nggak? Tidak, ya. Karena agent ini harus dibawa oleh host di dalam tubuhnya, ya kan? Nah, kemudian, tiba-tiba ada seorang kurir pengantar paket datang ke rumah, tok 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 tok, paket gitu ya. Dia batuk-batuk. Nah, salah satu orang yang sehat itu keluar rumah lah dia mengambil paket tanpa menggunakan apapun, gitu ya. Dia terima paket itu. Nah, saat menerima paket si kurir batuk-batuk. Oke, masuklah ke rumah. Seperti biasa, esok harinya tiba-tiba demam. Oke, pertanyaan saya. Apa yang terjadi? Nashwa. Apa yang terjadi? Kenapa sih salah satu anggota keluarga itu bisa demam? Setelah demam, kemudian dia merasa sakit tenggorokan. Di hari ketiga, mulai batuk. Kira-kira, kenapa bisa terjadi? Ini kita bahas konsep agent, host, dan environment dalam lingkup yang kecil. Satu rumah. Ya, satu rumah. Oke? Ketika seseorang atau beberapa orang sehat berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terisolasi, tanpa ada interaksi dengan orang lain, itu status kesehatan mereka akan dinyatakan aman.
Tetapi karena manusia adalah makhluk sosial, ya, yang membutuhkan bantuan dari orang lain, dalam hal ini apa? Kurir paket. Ya, kurir paket. Itu kan orang di luar rumah. Ya, orang di luar rumah. Ini host nih, mereka kumpulan host. Ini belum terjadi nih disease, belum terjadi. Si agent juga belum bisa masuk. Nah, tiba-tiba ada environment yang lain, biological environment atau social environment yang datang ke rumahnya dia mengantarkan paket. Nah, si agent ini nebeng sama si environment. Ya, saya bilang environment ini menjadi apa? Media perantara. Nah, datang memberikan paket sambil menghantarkan juga si agent yang diantarin bukan cuma paketnya, tapi agent SARS-CoV-2-nya ke si penerima paket tersebut. Saya bilang tadi tidak ada proteksi apa-apa karena ya mereka mungkin tidak waspada juga gitu ya. Tidak pakai masker, kemudian tidak mencuci tangan, tidak didisinfeksi dan lain-lainnya. Petugas paketnya pun sama, tidak pakai masker dan lain-lain. Misal, nah sehingga si host yang menerima paket tadi keesokan harinya tiba-tiba demam menunjukkan tanda dan gejala bahwa terjangkit sebuah penyakit yang ternyata agentnya itu dibawa oleh si environment yang berupa petugas paket tersebut. Barulah terjadi disease. Kita bisa melihat di sini ada interaksi. Di mana interaksi? Interaksi itu terjadi ketika si abang paket menyerahkan paket ke orang rumah tersebut. Ya, disitulah terjadi interaksi, makanya kenapa bisa terjadi disease. Oke, itu satu contoh sederhana dari infectious disease model. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menanggulanginya, mencegah dan menanggulanginya. Oke, sampai sini paham ya? Ya, sampai sini paham. Jadi kalau lingkaran-lingkaran ini saling terpisah, maka tidak akan terjadi disease, tidak akan terjadi suatu penyakit. Suatu penyakit terjadi hanya jika terjadi interaksi antara tiga komponen tadi. Nah, ada lagi satu konsep yang disebut epidemiologic triad. Triad epidemiologi yang di tengahnya itu ada komponen lain yang juga menjadi perantara antara agent, host, dan environment, namanya vektor. Ya, apa itu vektor? Vektor itu adalah makhluk hidup lain yang menjadi media perantara yang non manusia, ya, yang menjadi media perantara penularan agent kepada host, dan vektor itu berasal dari lingkungan. Tadi kalau COVID-19 itu pakai vektor atau tidak? Tidak, karena pembawanya adalah manusia dan dia menular melalui droplet, ya. Tetapi kalau DBD, orang yang sakit DBD berdekatan dengan orang sehat, apakah orang sehat itu akan tertular? Tidak. Orang sakit DBD berdekatan dengan orang sehat. Apakah orang sehat itu akan tertular? Tidak. Kenapa, Bu? Maaf. Kalau ada orang sakit DBD, kemudian tinggal bersama atau berdekatan dengan orang yang sehat, apakah yang sehat itu akan sakit DBD? Bisa tertular. Orang yang sehatnya kan, Bu, kalau dekat-dekat Iya. sama yang sakit DBD. Bisa tertular nggak? Bisa. Bisa. Kapan? Kapan kira-kira? Apakah bisa langsung tertular? Kontak kulit tertular? Tidak. Ya, kapan dia bisa tertular? Jika yang sakit DBD itu digigit oleh nyamuk. Kemudian nyamuk yang habis gigit orang yang sakit DBD itu menggigit orang sehat di dekatnya. Ya, itu namanya vektor, borne disease, penyakit yang dapat ditularkan oleh vektor. Dalam konsep triad epidemiologi, ini ada satu penghubung lagi antara agent, host, dan environment, yaitu vektor. Siapa vektornya?
nyamuk. Dari mana asalnya nyamuk? Dari lingkungan yang menunjang tumbuh kembangnya nyamuk dan berkembang biaknya nyamuk gitu ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Jadi ada dua macam konsep triad epidemiologi. Yang non-vektor dan dengan vektor. Nah, sekarang kita bahas tentang definisi. Kalau sudah 9.40 kasih tahu saya ya. Oke. Tentang definisi communicable disease. Apa itu communicable disease? Oke. Communicable disease is an illness due to a specific infection, biological agent, or its toxic products capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, from animal to man, from animal to animal, or from the environment, like water, air, food, etc., to man. Ini panjang. Apa tuh? Illness, penyakit, due to a specific infection yang disebabkan oleh specific infection, infeksi spesifik dari agen biologis. Jadi penyakit menular itu ditularkan oleh agen biologis or agennya atau toksiknya atau racun yang dikeluarkan oleh si agen. Ternyata racunnya pun bisa menular ke orang lain ya, or its toxic products ya, atau racun yang dikeluarkan oleh si agen capable of being directly ya or indirectly transmitted, yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Oke. Waalaikumsalam, Nek. Dari satu orang ke orang yang lain, atau dari animal, dari hewan ke orang, to man, ya. Jadi bisa dari orang ke orang, bisa dari hewan ke orang, atau from animal to animal, dari hewan ke hewan. Atau from the environment to man, dari lingkungan ke orang. Makanya ada yang namanya airborne disease, ada waterborne disease, ada foodborne disease. Itu masuknya adalah faktor environment. Oke, sampai sini paham? Jadi penyakit menular mostly terjadi karena agen biologis. Ya, seperti itu. Oke, saya minta tolong diulang oleh Fariska. Ada Fariska? Fariska ada? Ayo deh Fariska. Oh, ke toilet. 9.25. Sekarang jam berapa nih? Fariska ke toilet. Saya baru baca. Bisma. Bis. Ya Bu, jadi definisi dari penyakit menular itu penyakit yang disebabkan oleh agen biologi atau karena racun yang disebabkan oleh agen tersebut, baik secara langsung maupun tidak. Bertransmisinya tuh bisa dari orang ke orang ke hewan, lingkungan ke orang ataupun hewan ke hewan, gitu Bu. Hewan ke orang ya, bukan orang ke hewan. Manusia bisa sih manusia ke hewan ya, tapi kebanyakan adalah hewan ke manusia gitu ya. Oke, Bisma. Jadi sampai sini paham ya apa definisinya penyakit menular? Oke, so kenapa sih kita mesti pelajari communicable disease epidemiology? Pertama adalah dari dulu sampai sekarang itu selalu terjadi changes of the pattern of infection disease. Terjadi perubahan pola penularan penyakit menular. Ya. Terjadi penular. Makanya kenapa ada COVID, ya, new emerging disease, ada Ebola. Dulu ada SARS, ada flu burung, ada flu babi, gitu ya.
Pernah dengar nama-nama penyakit tersebut? Kenapa? Karena always change, ya, changes of pattern of the infectious disease. Selalu terjadi perubahan pola penyakit menular. Nah, kemudian discovery of new infection. Nah, juga kaitannya dengan itu penemuan-penemuan kasus infeksi yang baru yang disebabkan oleh agen baru. Agen baru itu bisa berasal dari agen yang sebenarnya dulu ada, dari dulu sudah ada, tetapi dia berubah secara genetik sehingga mengubah karakteristiknya menjadi lebih infeksius, menjadi lebih berbahaya. Atau agen yang dulu nggak ada, tapi tiba-tiba ada, gitu ya. Itu. Jadi discovery of new infection. Nah, dan yang terakhir adalah the possibility that some chronic diseases have an infective origin. Artinya apa? Ada beberapa kemungkinan penyakit yang kronis itu ternyata di awalnya karena dia tertular. Ya, infective origin. Asalnya itu merupakan penyakit menular. Seperti apa sih chronic infectious disease? Penyakit menular yang kronik itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Yang once dia tertular, ya udah dia nggak akan bisa sembuh. Penyakit apa itu? Kalau HIV, Bu. HIV, Bu. Ya, HIV, one of them. Ada lagi kah? Selain HIV, AIDS. hepatitis B dan C, ya. Itu kan penyebabnya agen biologis. Tapi kalau sudah terperangkap dalam tubuh manusia, itu si agen bukan terperangkap, yang masuk ke dalam tubuh manusia, ya tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa mati. Ya, tidak akan bisa mati. Jadi, chronic disease itu sangat menjadi beban bagi individu yang sakit, keluarganya, masyarakat, dan juga pemerintah. Ya. Nah, ini beberapa poin tentang pentingnya mempelajari epidemiologi penyakit menular, dan tentu kembali lagi ke tujuan epidemiologi itu kontrol. Itu kontrol apa tadi tujuannya? Itu kontrol. Health Ada yang ingat? problems, Bu. Ya, Health health problem. problems. Untuk mengendalikan masalah kesehatan. Mereka semua penyakit-penyakit ini harus dikendalikan. Makanya kenapa kita mesti pelajari epid penyakit menular. Kira-kira seperti itu. Oke, masih ada 9 menit lagi ya. Nah, jadi ada beberapa terms, ada beberapa istilah yang teman-teman mesti kuasai dalam epid penyakit menular ini. Ada infection, ada contamination, ada infestation, ada contagious disease, ada incidence, prevalence of infectious disease, ada epidemic, ada endemic, ada hyperendemic, ada holoendemic, ada pandemic, ada exotic, ada sporadik, ada take rate, ada kasus primer dan kasus sekunder atau primary dan secondary cases, ada zoonosis, ada epizoonotik, ada enzoonotik. What is them? What are them gitu ya. Ini istilahnya aneh-aneh ya. Kamu baru dengar? Ada nosocomial infection, ada opportunistic infection, ada infeksi nosocomial, ada infeksi opportunistic, ada istilah eradikasi, ada istilah eliminasi. Nah, ini. Ada berapa istilah nih termsnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 istilah yang akan kita pelajari, tapi ini ada beberapa yang belum ada juga ya. Seperti virulensi, kemudian mode of transmission, ya. Kemudian banyak beberapa istilah yang belum tertulis di sini. Ya, ada eradikasi, eliminasi, kemudian
Satu lagi tuh apa ya? Nanti ada di dalam konsep penanggulangan. Nah, ini nanti menjadi tugas individu teman-teman ya. Dibagi aja. Satu orang mencari satu atau dua istilah. Minggu depan kita bahas ya. Ya, minggu depan cari aja definisi istilahnya apa. Boleh di-capture dulu atau nanti materinya saya share juga sih di Google Drive. Ya, kan foldernya udah saya linknya sudah ada ya di Adlink. Nanti semua akan ada di situ materinya. Oke. Oke, kemudian ada yang namanya virulensi. Oh, masih lanjut ya. Saya lupa ada reproductive rate of infection. Kemudian ada host, ada vector, ada reservoir, apa itu reservoir? Ada period of incubation atau inkubasi, masa inkubasi. Ada masa infektif, ada serial interval, ada periode laten, ada rasio probability, ya, transmission probability. Nah, itu ada beberapa istilah yang teman-teman boleh cari, ya. Teman-teman boleh cari. Sekarang jam berapa ya? Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? 5 menit lagi kita selesai. Itu istilah-istilah itu nanti boleh silakan dibagi ya. Saya nanti share ke itu deh, ke Laras. Teman-teman boleh cari dulu. Mungkin minggu ini, sesi ini sampai sini dulu. Minggu depannya kita akan bahas istilah-istilah itu. Baru habis itu materinya saya lanjutkan. Oke. Yang mau ditanya? 5 minutes before. Ibu, saya izin bertanya. Untuk PPT-nya yang tugas kelompok itu Kok mati? saya izin bertanya, Bu, untuk tugas kelompok yang PowerPoint itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, Bu? Bahasa Indonesia saja, ya, biar lebih mudah dipahami. Ini karena BL nih, jadi katanya disuruh ngasih materi pakai bahasa Inggris, jadi saya pakai bahasa Inggris materinya. Ya, tapi sebenarnya ini kan konsep ya. Saya lebih mengutamakan kamu paham gitu. Percuma kan we use foreign language, tapi esensinya kamu nggak dapet. Karena gini, kayak triad epidemiologi ini, kenapa sih mesti paham banget gitu ya? Karena itu akan ngepake sampai kamu bikin skripsi. Di skripsi itu ada bab 2 namanya kerangka teori. Ya, kalau misalnya kamu bahas tentang DBD aja, dasar teori yang mau kamu pakai apa? Triad epidemiologi menjadi satu dasar teori utama dalam penyakit menular. Ya, nanti minggu depan mungkin saya tambahkan ya teori-teori lain. Teori banyak sekali teori penularan penyakit. Nanti saya tambahkan. Gitu. Jadi betul-betul harus paham tentang konsep. Jadi kalau anak kesmas ditanya tentang penyakit tahu. Tanya pencegahannya tahu, gitu ya. Cara penanggulangannya tahu. Yang nggak tahu apa? Ngobatinnya gimana? Karena kita nggak bertugas untuk mengobati orang sakit. Ya, yang kita hadapi adalah orang-orang sehat. Jadi PPT-nya berbahasa Indonesia dan tolong dipelajari, dikuasai betul ya. Nanti topik penyakitnya dibaca-baca sumber-sumber informasi yang ada, buku-buku dari internet boleh banyak sekali. Ya Laras ya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti ada referensi, jumlah referensi yang saya tentukan. Tidak boleh lebih dari berapa sumber. Tidak boleh kurang dari berapa sumber. Lebih boleh. Untuk memperkaya bahan bacaan mahasiswa. Ya. Dava mau tanya? Cukup, Soalnya on Ibu. cam. Oh, Cukup. enggak. Cukup ya? Cukup jelas? Cukup? Oke. Jadi nanti untuk penugasan, semuanya by Adlink. Kamu boleh upload di Adlink. Ya. Kamu boleh upload di Adlink. Jadi sistematikanya begini. Mungkin dalam satu sesi akan ada 2 kelompok yang presentasi. Ya. Kan ada 2 kelompok yang presentasi. Kemudian
Setelah presentasi itu akan ada diskusi, tanya jawab, dan masukan dari saya. In case ternyata ada materi teman-teman yang kurang atau keliru, perlu ditambah atau diganti gitu ya. Itu nanti ada tahap perbaikan dulu. Setelah perbaikan baru kamu boleh upload ke feed Instagram masing-masing. Gitu. Ya, jadi dipresentasikan dulu baru diupload. Yang kedua pun sama. Untuk topik yang kedua pun sama. Kira-kira seperti itu. Dan itu dimulainya masih di sesi keempat, artinya mungkin di awal bulan April ya. Dan itu bulan puasa ya. Nanti kita lihat ya waktunya. Bulan puasa tuh biasanya kuliahnya cuma 1 jam. 30 menit, 30 menit. Jadi bukannya 2 kali 50 menit, tapi 2 kali 30 menit. Jadi waktunya jauh lebih pendek ya. Kita kepangkas banyak. Jadi nanti saya akan cek dulu deh, sesuaikan dulu kira-kira cukup 1 kelompok atau bisa 2 kelompok. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sorry, cukup ya? Rekamannya perlu diupload atau tidak? Perlu, Ibu. Perlu ya. Oke, nanti link YouTube-nya saya upload di YouTube saya. Saya upload di YouTube saya supaya bisa diakses dan tidak memakan kuota kalian ya. Karena drive saya sudah penuh, jadi saya upload di YouTube aja. Linknya di add link. Bisa diklik langsung, oke? Oke, kalau sudah kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada masalah tidak dengan online ini? Bosan? Mengantuk? Sambil menyimaknya sambil minum, sambil makan, ngemil gitu boleh. Yang nggak boleh, nggak nyimak. Gitu ya. Yang nggak boleh, nggak nyimak. Tapi tolong jangan sampai tiduran, takutnya merem. Duduk ya. Oke. Oke, kalau sudah kita tutup, sudah ditutup, saya end meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. End ya.